Pernahkah kalian membayangkan sebuah kerajaan agung yang berdiri gagah di tepi sungai yang berkilauan seperti emas cair? Sebuah kerajaan yang menjadi jantung peradaban Melayu setelah Sriwijaya perlahan meredup. Mari kita berlayar melintasi waktu, kembali ke abad 12, menuju kerajaan Dharmasraya, permata yang tersembunyi di jantung Sumatera, di tepi sungai Batanghari yang megah, di antara kabut pagi dan hutan lebat. Kehidupan di Dharmasraya berdenyut dengan semangat. Sungai ini bukan sekadar aliran air, melainkan urat nadi peradaban. Ia membawa rempah-rempah, emas, dan harapan dari pedalaman yang subur menuju Selat Malaka, menghubungkan Dharmasraya dengan dunia luar. Disinilah para raja Melayu dengan kebijaksanaan yang diwarisi dari leluhur Sriwijaya menjaga tradisi, mengatur perdagangan, dan menegakkan hukum. Bayangkan seorang raja duduk di singgasana kayu, berukir indah, matanya menatap jauh ke aliran sungai. Setiap debur ombak yang menghantam bebatuan seakan menjadi bisikan para pendahulu, mengingatkannya akan tanggung jawab besar yang dipikulnya. Ia bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga penjaga budaya, bahasa, dan keyakinan yang telah mengakar selama berabad-abad. Ia adalah benteng terakhir yang menjaga warisan Melayu tetap hidup. Di jantung kerajaan, pasar yang ramai adalah jendela dunia. Aroma lada hitam, pala, dan kayu cendana yang wangi bercampur menjadi satu, menyambut para pedagang dari India, Tiongkok, hingga Arab. Mereka datang membawa sutra berkilauan dan keramik mewah, lalu pulang dengan perahu yang dipenuhi emas dan hasil bumi Sumatera. Pasar ini adalah bukti bahwa Dharmasraya bukan sekadar kerajaan terpencil, melainkan pusat perdagangan internasional yang berdetak kencang. Sebuah kosmopolitan di tengah hutan tropis. Namun, di balik kemakmuran dan kedamaian, bayang-bayang, ancaman selalu mengintai. Kabar tentang kekuatan baru yang haus ekspansi dari seberang lautan, kerajaan Singhasari di Jawa, mulai terdengar di pesisir utara. Raja tahu betul, kejayaan sebuah kerajaan tidak hanya diukur dari tumpukan emas, tetapi juga dari ketangguhan prajurit dan kecerdasan strategi. Maka, para pemuda dilatih menguasai pedang dan panah, sementara para penasihat sibuk merancang aliansi politik untuk melindungi kedaulatan. Di tengah ketegangan itu, kehidupan budaya justru mekar dengan subur. Di kuil-kuil megah, para pendeta dan biksu membakar dupa, memanjatkan doa, dan mengukir relief-relief indah yang mengisahkan legenda para dewa dan raja. Di halaman istana, anak-anak belajar menulis aksara Melayu kuno. Di atas daun lontar, setiap goresan pena, setiap mantra yang diucapkan adalah pengingat bahwa kerajaan ini lahir dari sejarah, kebijaksanaan, dan darah para pejuang. Budaya adalah jiwa, dan jiwa itu harus dijaga. Momen penentuan itu pun tiba. Pada tahun 1275, sebuah armada besar dari Singhasari datang, bukan untuk menyerang, melainkan membawa sebuah misi yang dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Mereka datang membawa hadiah berupa arca Amogapasa, sebuah simbol persahabatan dan perlindungan. Raja Dharmasraya, Srimat Tribuana Raja Mauliwarmadewa, menghadapi dilema terbesar dalam hidupnya. Apakah ini tawaran persahabatan yang tulus, atau sebuah unjuk kekuatan yang terselubung? Menolak berarti memprovokasi perang dengan kekuatan raksasa. Menerima berarti mengakui pengaruh Singhasari atas tanah Melayu. Ini adalah sebuah permainan catur politik tingkat tinggi, di mana setiap langkah akan menentukan nasib Dharmasraya. Dengan kebijaksanaan luar biasa, sang raja memilih jalan diplomasi. Ia menerima arca itu sebagai tanda persahabatan, bukan penaklukan. Keputusan ini terbukti sangat cerdas. Dengan menjalin aliansi, Dharmasraya berhasil menghindari kehancuran dan justru memperkuat posisinya. Bahkan, kedua kerajaan ini kemudian menjadi sekutu dalam menghadapi ancaman yang lebih besar, invasi dari Kekaisaran Mongol
di bawah Kubilai Khan. Ekspedisi Pamalayu yang awalnya tampak seperti ancaman, justru menjadi babak baru yang memperkuat ikatan antara Sumatera dan Jawa. Kisah Dharmasraya tidak berhenti di sana. Beberapa dekade kemudian, seorang pangeran bernama Aditya Warman yang memiliki darah campuran Melayu dan Jawa muncul sebagai tokoh penting. Ia memperluas kekuasaan Dharmasraya lebih jauh ke pedalaman Minangkabau dan mendirikan kerajaan baru yang berpusat di Pagaruyung. Warisan Dharmasraya terus hidup, bertransformasi, dan mengalir seperti Sungai Batanghari itu sendiri. Waktu terus berjalan, kerajaan-kerajaan bangkit dan runtuh, tetapi jejak Dharmasraya tidak pernah padam. Relief di Candi Padang Roko, Arca Bhairawa yang megah, dan prasasti-prasasti yang tersebar menjadi bukti bisu akan kejayaan mereka. Mereka mengingatkan kita bahwa di tepi Sungai Batanghari pernah berdiri sebuah peradaban besar yang menjaga api semangat Melayu tetap menyala. Saat kita menatap aliran Sungai Batanghari hari ini, kita tidak hanya melihat air yang mengalir, kita melihat jalur perdagangan kuno. Kita mendengar bisikan doa para pendeta, dan kita merasakan denyut keberanian seorang raja yang berjuang menjaga martabat bangsanya. Kisah Dharmasraya adalah kisah tentang diplomasi, ketahanan budaya, dan kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan. Sebuah warisan abadi yang mengingatkan kita bahwa bahkan di tengah badai sejarah, sebuah peradaban dapat bertahan dengan kekuatan budaya dan semangat yang tak pernah padam. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita ke masa lalu. Jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menjelajahi jejak-jejak peradaban Nusantara yang luar biasa. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.